Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengaruh teknologi informasi terhadap audit. Saya Firjan Indra Setiawan, bersama rekan-rekan saya, ada Miftahul Jannah, Regita Alia Kasta. Di sini ada beberapa pembahasan yang dimana ada bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Yang kedua, menilai risiko teknologi informasi. Kedua, pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Yang keempat, dampak teknologi informasi dalam proses audit. Yang kelima, masalah-masalah dalam lingkungan teknologi informasi yang berbeda. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan dengan mengganti pengendalian yang biasanya dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan manusia. Yang pertama, bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal? Perubahan pengendalian internal yang diakibatkan oleh pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi. Pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual karena komputer memproses secara konsisten. Sistem teknologi informasi dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur yang dilakukan manual dengan pengendalian yang terprogram yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol setiap transaksi yang diproses. Menyediakan informasi dengan kualitas yang lebih tinggi. Aktivitas-aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya diatur secara efektif karena kompleksitas mengharuskan adanya pengaturan, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Hal tersebut biasanya menghasilkan informasi yang kualitasnya lebih tinggi serta lebih cepat bagi manajemen perusahaan. Yang kedua, menilai risiko teknologi informasi. Jika sistem teknologi informasi rusak dan gagal, organisasi-organisasi dapat menjadi lumpuh akibat ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan kembali informasi yang hilang atau karena penggunaan informasi yang tidak andal yang disebabkan oleh kesalahan dalam memprosesnya. Resiko-resiko tersebut meningkatkan kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan, maupun antara lain resiko-resiko khusus terkait dengan sistem teknologi informasi. Yang pertama, risiko terhadap perangkat keras atau hardware dan data. Yang kedua, berkurangnya jejak audit. Yang ketiga, kebutuhan akan pengalaman di bidang teknologi informasi dan pemisahan tugas-tugas teknologi informasi. Risiko yang pertama di sini terhadap perangkat keras dan data. Meskipun teknologi informasi memiliki keunggulan dalam pemrosesan secara signifikan, teknologi informasi juga dapat menciptakan risiko yang khas dalam melindungi perangkat keras dan data, dan juga potensial memunculkan jenis kesalahan yang baru. Berikut resiko-resiko tersebut. Ketergantungan terhadap kemampuan kerja perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak. Kesalahan sistematik dan kesalahan acak, akses yang tidak diotorisasi, dan kehilangan data. Kedua, berkurangnya jejak audit. Salah saji mungkin tidak dapat dideteksi dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi karena hilangnya jejak audit yang nyata dan juga kurangnya keterlibatan manusia. Kejelasan jejak audit atau visibility of auditorial, berkurangnya keterlibatan manusia dan kurangnya otorisasi tradisional. Ketiga, kebutuhan terhadap pengalaman di bidang teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi. Sistem teknologi informasi mengurangi pemisahan tugas tradisional atau otorisasi pembukuan dan penyimpanan dan menciptakan suatu kebutuhan tambahan akan pengalaman di bidang teknologi informasi. Yang pertama, berkurangnya pemisahan tugas. Yang kedua, kebutuhan akan pengalaman di bidang teknologi informasi. Berikut akan disampaikan oleh Regita Alia Kasta.
Yang ketiga, ada pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Untuk mengatasi banyak risiko yang terkait dengan kendala TI, organisasi-organisasi seringkali menerapkan pengendalian TI khusus. Standar audit menjelaskan dua kategori pengendalian untuk sistem TI. Yang pertama ada pengendalian umum, dan yang kedua ada pengendalian aplikasi. Pengendalian umum. Auditor biasanya mengevaluasi pengendalian umum pada awal audit karena pengaruhnya terhadap pengendalian aplikasi. Pengendalian umum diterapkan pada semua aspek dalam fungsi TI termasuk pengaturan fungsi TI, pemisahan tugas-tugas TI, pengembangan sistem, keamanan fisik dan online, rencana cadangan dan kontingensi, dan pengendalian perangkat keras. Nah, selanjutnya ada pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dirancang untuk setiap aplikasi perangkat lunak dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan memenuhi keenam tujuan audit terkait transaksi. Pengendalian aplikasi dapat dilakukan oleh komputer atau personal klien. Ketika dilakukan oleh personal klien, dinamakan dengan pengendalian manual. Jika pengendalian dilakukan oleh komputer, itu dinamakan pengendalian otomatis. Pengendalian aplikasi terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. 4. Dampak teknologi informasi dalam proses audit. Pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian. Pengendalian umum memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas pengendalian aplikasi, sehingga auditor harus mengevaluasi pengendalian tersebut terlebih dahulu sebelum menyimpulkan apakah pengendaliannya efektif. 1. Pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi sistem secara keseluruhan. 2. Pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. 3. Mendapatkan pemahaman atas pengendalian umum klien. Pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi sistem secara keseluruhan. Pengendalian umum yang tidak efektif menghasilkan potensi salah saji material pada seluruh aplikasi sistem tanpa melihat kualitas dari setiap pengendalian aplikasi. Di sisi lain, jika pengendalian umum efektif, auditor dapat menempatkan keandalan yang lebih besar pada pengendalian aplikasi. Auditor kemudian dapat menguji pengendalian aplikasi untuk efektivitas operasi dan mengandalkan hasilnya untuk mengurangi pengujian substantif. Nah, selanjutnya, pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Klien terhadap aplikasi perangkat lunak mempengaruhi kepercayaan auditor terhadap pengendalian otomatis. Ketika klien mengubah perangkat lunaknya, auditor harus mengevaluasi apakah pengujian tambahan diperlukan. Jika pengendalian umum efektif, auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak dilakukan. Yang selanjutnya ada mendapatkan pemahaman atas pengendalian umum klien. Auditor biasanya mendapatkan informasi mengenai pengendalian umum dan aplikasi melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama yaitu dengan melakukan wawancara dengan personel TI dan para pengguna utama. Selanjutnya ada memeriksa dokumen sistem seperti bagan arus, petunjuk penggunaan bagi para pengguna, pemohonan perubahan program, dan pengujian hasilnya. Selanjutnya ada mengkaji hasil perincian kuesioner yang diisi oleh para staf TI. Dampak dari pengendalian TI terhadap risiko pengendalian dan pengujian substantif. Berdasarkan pengendalian dan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal, auditor mengukur risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait. Pendekatan yang sama digunakan ketika pengendalian dilakukan oleh TI. Yang pertama ada menghubungkan pengendalian TI dengan tujuan audit terkait transaksi. Yang kedua ada pengaruh pengendalian TI terhadap pengujian substantif. Menghubungkan pengendalian TI dengan tujuan audit terkait transaksi. Biasanya, auditor tidak menghubungkan pengendalian dan kekurangan-kekurangan dalam pengendalian umum kepada tujuan audit terkait transaksi spesifik, karena pengendalian umum mempengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus. Jika pengendalian umum tidak efektif, kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk mengurangi risiko pengendalian dalam semua siklus akan menurun. Sebaliknya, jika pengendalian umum efektif, akan meningkatkan kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk semua siklus.
Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nita. Yang kedua, pengaruh pengendalian TI terhadap pengujian substantif. Pengendalian aplikasi spesifik yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, auditor dapat mengurangi pengujian substantif. Sifat sistematik dari pengendalian aplikasi otomatis memungkinkan bagi auditor untuk mengurangi ukuran sampel yang digunakan untuk menguji pengendalian tersebut, baik dalam audit atas laporan keuangan dan audit atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Auditor juga dapat mengandalkan pengujian pengendalian otomatis di tahun sebelumnya. Faktor-faktor tersebut ketika digabungkan seringkali menghasilkan audit yang sangat efektif dan efisien. Pengauditan dalam lingkungan TI yang tidak terlalu kompleks. Banyak organisasi dengan lingkungan TI yang tidak kompleks seringkali sangat mengandalkan komputer-komputer mikro untuk melakukan fungsi sistem akuntansi. Penggunaan komputer mikro menghasilkan pertimbangan audit yang khas sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan yang terbatas pada pengendalian otomatis. Yang kedua, akses terhadap arsip utama. Ketika klien menggunakan komputer mikro, auditor harus memperhatikan mengenai akses terhadap arsip-arsip utama dan tanggung jawab untuk pemrosesannya menjadi sangat penting. Yang terakhir, risiko virus komputer. Pengauditan dalam lingkungan TI yang lebih kompleks. Audit through the computer atau pengauditan melalui komputer adalah audit yang berbasis komputer di mana dalam pendekatan ini auditor melakukan pemeriksaan langsung terhadap program-program dan file-file komputer pada audit sistem informasi berbasis komputer. Auditor menggunakan ketiga kategori pendekatan pengujian ketika mengaudit melalui komputer diantaranya 1. Pendekatan pengujian data, 2. Simulasi paralel, 3. Pendekatan modul audit yang melekat. Yang pertama, pendekatan pengujian data. Dalam pendekatan pengujian data, auditor memproses pengujian data mereka sendiri dengan menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah pengendalian otomatis sudah memproses data yang diuji dengan tepat. Ketika menggunakan pendekatan pengujian data, auditor memiliki 3 pertimbangan utama berikut. Yang pertama, pengujian data harus memasukkan semua kondisi yang ingin diuji oleh auditor. Yang kedua, program aplikasi yang diuji oleh data. Uji auditor harus sama dengan data yang digunakan oleh klien di sepanjang tahun atau selama periode. Yang terakhir, data yang diuji harus dihapuskan dari catatan klien. Yang kedua, simulasi paralel. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melakukan operasi yang sama dengan yang dikerjakan oleh perangkat lunak milik klien. Dengan menggunakan arsip data yang sama, tujuannya adalah untuk menentukan efektivitas pengendalian otomatis dan untuk mendapatkan bukti mengenai saldo akun secara elektronik. Pengujian ini dinamakan pengujian simulasi paralel atau parallel simulation test. Auditor umumnya melakukan pengujian simulasi paralel dengan menggunakan perangkat lunak audit yang umum atau Generalist Audit Software GAS. Tujuan penggunaan bagi perangkat lunak audit umum yaitu yang pertama digunakan untuk menguji pengendalian otomatis, yang kedua digunakan untuk memverifikasi saldo-saldo akun klien. Yang ketiga, pendekatan modul audit melekat atau Embedded Audit Module Approach. Ketika menggunakan pendekatan modul ini, melekat auditor memasukkan sebuah modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi khusus. Meskipun para auditor dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa pendekatan pengujian, biasanya mereka menggunakan cara-cara berikut. Yang pertama, menguji data untuk melakukan pengujian pengendalian dan pengendalian substantif transaksi. Yang kedua, simulasi paralel untuk pengujian substantif. Yang ketiga, meletakkan modul audit untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak biasa untuk pengujian substantif. Yang kelima, masalah-masalah dalam lingkungan TI yang berbeda. Yang pertama, masalah-masalah dalam lingkungan jaringan. Auditor seringkali meningkatkan risiko pengendalian ketika perusahaan memiliki jaringan yang terdiri dari beberapa server yang terletak di beberapa lokasi karena adanya operasi jaringan yang terdesentralisasi, seringkali kekurangan pengamanan dan pengawasan manajemen terhadap beragam server yang terhubung. Terkadang keamanan jaringan dapat dikompromikan ketika jaringan tersebut berisi peralatan yang tidak cocok dengan fitur-fitur keamanan sistem.
Yang kedua, masalah-masalah dalam sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data memungkinkan klien untuk menciptakan basis data yang memasukkan informasi yang dapat digunakan bersama di antara beragam aplikasi. Dalam sistem non-basis data atau non-database, masing-masing aplikasi memiliki arsip data tersendiri, sedangkan dalam sistem manajemen basis data, banyak arsip-arsip aplikasi bersama. Tujuan klien menerapkan sistem manajemen basis data adalah untuk mengurangi duplikasi data, meningkatkan pengendalian terhadap data, dan memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, masalah-masalah dalam e-commerce. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem e-commerce untuk melakukan transaksi bisnisnya menghubungkan sistem akuntansi internal mereka secara elektronik dengan sistem pihak eksternal, seperti dengan pelanggan dan pemasok. Penggunaan sistem e-commerce juga berarti membuka data sensitif perusahaan, program, dan perangkat lunak terhadap kemungkinan sabotase oleh pihak eksternal. Untuk membatasi kemungkinan tersebut, perusahaan menggunakan firewall, teknik enkripsi, dan tanda tangan digital. 4. Masalah-masalah ketika klien mensubkontrakkan kebutuhan TI. Banyak klien yang mensubkontrakkan beberapa atau semua kebutuhan TI kepada pusat layanan komputer independen, termasuk penyediaan layanan aplikasi atau application provider ISP dibandingkan dengan pusat TI internal. Pusat layanan komputer bertanggung jawab untuk merancang sistem komputer dan memberikan pengendalian yang memadai untuk meyakinkan bahwa pemrosesan dapat diandalkan. Yang pertama, dapat memahami pengendalian internal dalam sistem subkontrak atau outsourcing. Yang kedua, tingkat kepercayaan terhadap auditor pusat layanan komputer. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.